Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Gimana kabar kalian semua hari ini? Ya, Ibu harapkan walaupun belajar di rumah, kalian satu tetap fokus, dan yang kedua nih yang paling terpenting, kalian harus tetap semangat ya. Ya sebenarnya gimana mau semangat gitu ya, karena nggak langsung tatap muka gitu. Lebih semangatnya lagi kalau seandainya kita kenalnya itu saling berpandang-pandangan, mana tahu dari mata turun ke hati gitu ya. Ya, di sini izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri Ibu ya. Nama Ibu Eva Sensei. Nanti di roster kalian bisa cari inisial Ibu itu dengan huruf ES. Dengan huruf ES Eva Sensei gitu ya. Nah, di sini nanti Ibu akan membawakan bidang studi ataupun mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Ibu sekali lagi ya, Ibu akan membawakan bidang studi prakarya dan kewirausahaan. Nah, sebelum kita mulai, di sini tolong biasakan kalian itu sebelum melakukan kegiatan apapun, terutama belajar, tolong diawali dengan berdoa. Yuk kita sama-sama berdoa dulu ya. Itu tolong dibiasakan supaya nanti ilmunya jadi berkah. Ada hikmahnya, jadi orang-orang sukses semuanya gitu ya. Baiklah anak-anak ibu sekalian, sekali lagi materi yang akan ibu bawakan pertama kali itu pengenalan ataupun ruang lingkup prakarya dan kewirausahaan. Di papan tulis ini ya, bisa diperhatikan ya baik-baik. Ibu udah tulis judul besarnya prakarya dan kewirausahaan. Nah, ini sering kita sebut dengan PKW. Jadi, mulai saat ini kalau Ibu bilang PKW, kalian sudah tahu PKW itu adalah prakarya dan kewirausahaan. Disingkat gitu ya. Maklum orang Indonesia itu biasa itu, suka banget itu nyingkat-nyingkat ya. Ya, nah prakarya dan kewirausahaan. Satu-satu dulu kita bahas ya nak ya. Apa itu prakarya? Apa itu prakarya? Apa pengertian dari prakarya? Prakarya itu terdiri atas dua kata, yaitu pra dan karya. Prakarya. Ada juga kan pelajaran lain sejarah, prasejarah gitu ya. Pengertiannya pra itu sebelum mengenal tulisan kan gitu prasejarah. Kalau di sini dia bukan prasejarah, tapi prakarya. Pra itu sebelum. Sekali lagi, pra itu sebelum. Karya itu adalah hasil kerja. Hasil kerja. Jadi secara keseluruhan pengertian prakarya adalah hasil kerja yang belum jadi. Hasil kerja yang belum jadi. Dia masih berupa konsep. Dia masih berupa sketsa. Dia belum mateng gitu ya. Kalau masakan itu kita ibaratkan masakan itu masih setengah jadi, masih setengah masak gitu ya. Dia masih berupa konsep atau prototype, sketsa, gambar yang belum maksimal, belum sempurna, belum bisa dinikmati oleh konsumen. Siapa yang bisa menikmatinya? Yang bisa menikmatinya ya tentu saja si pembuatnya. Dia kata lainnya belum layak untuk dinikmati oleh orang lain. Belum bisa menghasilkan apa-apa. Itulah dia prakarya. Hasil kerja yang belum jadi. Ya, sekali lagi ya nak ya. Prakarya merupakan hasil kerja yang belum jadi. Selanjutnya, yang kedua, kewirausahaan. Apa yang dimaksud dengan kewirausahaan? Kewirausahaan juga terdiri atas dua kata, yaitu wira dan usaha. Wira itu artinya semangat. Wira boleh diartikan dengan semangat. Bisa diartikan dengan kemuliaan. Bisa diartikan dengan keberanian. Itu wira. Sedangkan usaha itu kerja, kegiatan gitu ya. Jadi semangat kerja gitu, semangat kerja. Keberanian seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Itulah kira-kira kewirausahaan. Jadi sekali lagi Ibu ulangin, kewirausahaan itu merupakan
keberanian seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, kalau kita kaitkan antara prakarya dan kewirausahaan adalah keberanian seseorang untuk melakukan suatu kegiatan usaha dari produk yang belum jadi menjadi produk yang udah siap pakai. Seperti itu dia. Sekali lagi Ibu ulangi anak-anak ya. Tolong diperhatikan, tolong konsentrasi dulu sebentar untuk mengetahui definisi prakarya dan kewirausahaan ini sebelum kita lanjut ke hal-hal yang lebih dalam lagi. Kalau di sini kalian masih belum paham apa itu prakarya dan kewirausahaan, kita nanti akan sulit untuk mempelajari materi-materi yang lainnya karena akan berkesinambungan dia, akan berkaitan. Jadi, Ibu akan mengingatkan sekali lagi ya. Ibu akan refresh sekali lagi. Prakarya adalah hasil kerja yang belum jadi. Udah? Kewirausahaan adalah keberanian seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Jadi kesimpulannya, pengertian prakarya dan kewirausahaan adalah, ya, sekali lagi, pengertian kewirausahaan adalah keberanian seseorang untuk melakukan suatu kegiatan usaha dari produk yang belum jadi menjadi produk jadi atau produk yang siap pakai, sehingga produk yang siap pakai tadi bisa menghasilkan sebuah income ataupun pendapatan ya, kalau bahasa kita sehari-hari, produk yang bisa menghasilkan uang untuk kita gitu, untuk nambah-nambah ataupun ke level selanjutnya yang memang kita fokus untuk mengerjakan dunia usaha itu gitu ya. Ya, kewirausahaan itu sering kita sebut dengan entrepreneurship. Entrepreneurship. Jadi kalau kita fokus ingin menjadi seorang entrepreneur, ya, kalau kita fokus ingin menjadi seorang entrepreneur, itu bisa menghasilkan ini income ataupun pendapatan, ya. Jadi kan udah zamannya nih sekarang, Bapak Presiden kita juga kan mengarahkan sumber daya manusia Indonesia ini juga harus memiliki kreativitas, inovasi gitu, supaya apa? Supaya kita itu bisa menjadi seorang wirausaha. Jadi kita kerjanya itu nggak hanya, kalau bahasa ininya ya, kita nggak hanya sekedar makan gaji katanya, nah seperti itu. Tapi kita berusaha untuk bisa, bagaimana cara kita untuk bisa kita mendapatkan penghasilan dengan usaha kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu kunci utama untuk menjadi seorang wirausahawan atau untuk menjadi seorang entrepreneur adalah kreativitas dan inovasi ya. Kita itu harus nih ya, kunci utama menjadi seorang wirausahawan itu adalah kreatif dan inovatif. Kita dituntut untuk kreatif. Apa itu kreatif? Bukan kreak dan aktif ya. Salah. Awas loh, orang Indonesia ini suka nyingkat-nyingkat. Kreatif itu apa coba kira-kira? Memunculkan sesuatu gitu ya, dari sesuatu yang kita lihat, sebuah benda gitu ya. Kita lihat gini, misalnya kayak spidol ini aja. Kita lihat, ini kurang kreatif nih, ini bisa lebih dikreativitaskan ini. Dikasih misalnya hiasan di belakangnya, kayak gitu. Di atas spidol ini dikasih hiasan, sehingga nilai jual dari spidol ini nggak hanya biasa, tapi luar biasa. Yang tadinya harga satu spidol ini misalnya dibanderol Rp5.000, dengan kita kreatifkan spidol ini, kita tambahin gitu ya, supaya dilihat orang lebih menarik, ini akan menimbulkan harganya bisa naik. Yang tadinya cuma Rp5.000 menjadi Rp7.000, misalnya seperti itu. Itulah dituntut. Kita harus seperti itu dituntut. Selain itu, kita harus bisa berinovasi katanya. Apa itu inovasi? Apa kira-kira itu inovasi? Kan selama ini kita sering dengar gitu ya, inovasi. Orang Indonesia itu harus memiliki jiwa inovasi, inovatif. Nah seperti itu. Berinovasi dengan dunia lain, bersaing dengan dunia lain, bersaing dengan negara-negara lain gitu ya.
Inovasi itu memunculkan sesuatu yang baru. Jadi kita nggak plagiat. Apa itu plagiat? Kita itu nggak mencontek gitu. Produk yang udah ada, kita buat lagi dengan model yang sama seperti itu. Kita tidak diharapkan yang seperti itu. Kita bisa menambahkan, mengurangi bahkan di produk itu sehingga produk itu tampak lebih luar biasa. Nah, itulah kunci untuk menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Harus kreatif dan harus inovatif. Nah, seperti itu ya anak-anak sekalian. Nah, wirausahawan atau kewirausahaan ini pertama kali itu diperkenalkan bukan di Indonesia ya, bukan di Indonesia, tapi di negara Perancis. Di negara Perancis pada sekitar tahun 1990. Disitulah pertama kali diperkenalkan istilah kewirausahaan. Tadinya orang-orang membuat sebuah karya itu stuck gitu ya, mandek, nggak tahu harus dikemanakan. Orang Perancis lah, di negara Perancis lah pertama kali berpikir ini produk udah ada, udah jadi, udah sempurna, kira-kira kok kayaknya sayang banget gitu ya kalau dibiarin aja. Gimana ya supaya produk ini bisa terjual, hasilnya bisa menambah income si pembuatnya. Nah, seperti itulah kira-kira ya nak ya. Oke, selanjutnya sebentar ya. Ini mungkin sudah paham, ini bisa dilihat, nanti bisa ditulis. Pokok-pokoknya yang penting-pentingnya tadi udah Ibu jelaskan. Ya. Nah, sekarang prakarya dan kewirausahaan itu memiliki beberapa kategori. Memiliki beberapa kategori ataupun memiliki beberapa ruang lingkup ya. Kita nggak semua yang kita pelajari. Ini ada 4 kategori. Ya, prakarya dan kewirausahaan atau PKW ini memiliki 4 kategori. Kategori yang pertama itu adalah kerajinan. Ini sering kalian dengar ya, ini sering kalian dengar, apalagi SMP, SD itu selalu buat kerajinan yang identik katanya dengan keterampilan. Buat ini, buat itu, nah seperti itu ya. Yang kedua, rekayasa. Rekayasa. Ya, ini ruang lingkup prakarya yang kedua. Yang ketiga, budidaya. Ya, budidaya ya. Dan yang keempat itu ada pengolahan. Ya, yang keempat ada pengolahan. Inilah 4 kategori prakarya dan kewirausahaan. Ada kerajinan, ada rekayasa, ada budidaya, dan ada pengolahan. Keempat kategori ini nggak semuanya kita pelajari dalam 2 semester ya. Nggak semuanya kita pelajari dalam 2 semester. Ini kita hanya dianjurkan untuk mengambil minimal 1, maksimal 2. Udah, minimal 1, maksimalnya 2. Jadi nanti apakah kita akan mempelajari kerajinan dengan budidaya kah? Semester 1 misalnya ya. Semester 1 kita mempelajari kerajinan. Semester 2-nya bisa jadi kerajinan lagi. Atau kita pindah ke budidaya atau pengolahan atau bahkan rekayasa. Tapi kalau untuk rekayasa, ini kayaknya lebih mendekati kita ke sekolah teknik. Jadi mungkin untuk ruang lingkup SMA antara kerajinan, budidaya, dan pengolahan. Ini juga nanti ada kendala-kendalanya. Seperti lahan sekolah kita memadai apa enggak untuk melakukan budidaya, untuk melakukan pengolahan. Nah seperti itu. Tapi yang sudah jelas yang akan kita bahas di semester ini, itu kita ada di kerajinan. Oke, bisa ya? Bisa diterima ya nak ya? Ya, dari keempat kategori ini sebagai tugas. Ya, kalau udah tugas biasanya langsung, baru pertemuan pertama dikasih tugas. Nggak boleh gitu. Jadi kalau, ya tugas, kamu tuh harus yes dikasih tugas. Nah, seperti itu yang diharapkan gitu ya. Jadi ibunya pun semangat gitu. Belum apa-apa udah kasih tugas tapi anaknya jawabnya yes.
jempol untuk kalian semua ya. Ya, tugas kalian di rumah melalui berbagai media, bisa internet, bisa buku pelajaran, bisa kamus, bisa surat kabar, ataupun media-media yang lain yang bisa kamu jadikan referensi atau bahan untuk mencari kira-kira apa pengertian dari kerajinan, rekayasa, budidaya, pengolahan. Itu tugas kamu ya nak ya. Sekali lagi, Ibu terangkan di rumah, tetap di rumah, tugas kamu adalah mencari definisi ataupun pengertian dari kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan. Kerjakan di buku catatan, khusus buku catatan prakarya. Nanti hasilnya setelah kamu tulis, kamu foto dan kirimkan ke WA ya. Jadi itulah tugasmu dari sekian banyak penjelasan yang udah Ibu berikan untuk hari ini. Bisa diterima ya anak-anak? Atau mau diulang lagi? Nggak usah ya, kayaknya udah pada nangkep semuanya. Pinter-pinter semua belajar di rumahnya ya. Ya, kayaknya sekian saja materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Pesan Ibu, tetap belajar di rumah, tetap semangat, stay healthy, tetap jaga kesehatan, dan sebisa mungkin nggak usah terlalu banyak keluar rumah kalau nggak terlalu penting ya. Jadi tetap belajar di rumah, kerjakan apa tugas-tugas yang diberikan oleh gurumu dari sekolah, tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak.